Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat hal semuanya? Ya, pastinya ya lagi pada di rumah ya. Atau mungkin ada juga yang ya karena diharuskan untuk bekerja di luar rumah, ya tolong tetap jaga kesehatan. Ikutin protokol-protokol yang telah ditetapkan. Nah, bagi sobat hal yang mau tidak mau harus berada di rumah, jangan khawatir. Ya, kita harus tetap untuk berkreasi dan berinovasi meski di rumah. Oleh karena itu, kami hadir hal Home as Lab. Nah, apa itu Home as Lab? Mungkin bingung, ada juga yang tahu. Nah, bagi sobat hal yang masih bingung atau bagi yang belum pernah tahu, silakan bisa tonton video yang ada di deskripsi. Di situ dijelaskan bagaimana konsep hal. Kita mulai dari rumah. Nah, untuk kali ini ya, kita akan mulai berbagi tentang 3D printing. Kenapa 3D printing? Nanti kita akan mulai dan hari ini nanti kita akan mulai pertemuan pertama, mulai tutorial atau apapun namanya berbagi di pertemuan yang pertama, ya, saya akan berbagi tentang 3D printing. Sebelumnya mungkin saya akan tunjukkan dulu ya. Jadi ini adalah sebuah kanal kanal pengetahuan tentang 3D printing ya. Jadi nanti teman-teman boleh tanya ya di kolom pertanyaan ya. Silakan komen dan sebagainya. Nanti kita minta video apa, kita akan coba berbagi untuk memberikan yang terbaik. Jadi hari ini di pertemuan yang pertama ya semoga sekitar 5 menit atau lebih, nggak usah panjang-panjang, kita akan ngomong mulai sejarah ya. Kenapa 3D printing dan sebagainya. Nah, bagi yang belum tahu, belum pernah lihat apa sih itu di 3D printing, saya tunjukkan dulu ya. Nih, tadi sebenarnya ada itu di background di halaman awal, tapi saya tunjukkan juga nih. Nah, inilah 3D printing. Ini sedang berjalan ini, di belakang saya ini ada beberapa mesin, ini saya jalankan satu, ya, kita sedang ngeprint, ini namanya 3D printing. 3D printing itu apa sih? Ya, kita lihat, ya, kita balik. Nah, oh iya, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya coba kenalkan dulu, saya coba kenalan dulu, ini adalah sedikit profil ya, maaf ya, nggak usah dilihat udah, yang penting sama, kita hanya ingin berbagi. Semoga bisa menjadi amal jariah saya dan tim yang ada di hal semuanya. Ini perkenalan silakan nanti baca aja, kalau ada yang tertarik nanti bisa chat aja, saya lanjutkan saja. Nah, sejarah dan perkembangan 3D printer. Ini di pertemuan pertama kita hanya fokus mulai dari pertama kali kapan ada 3D printer dan bagaimana ya sejarahnya. Nanti kita akan ngomong mulai dari pertama kali sekitar tahun 1980, nanti terus berjalan sampai tahun 2000, 2010 sampai sekarang. Kira-kira seperti apa? Dan ke depan nanti akan ngomong apa? Kita akan ngomong tentang kira-kira peluangnya seperti apa. Di saat pandemi seperti saat ini, 3D printing menjadi sangat luar biasa, sangat dikenal di mana-mana, seperti artis baru ya. Ya mungkin padahal itu udah lama. Nah, semoga bagi yang belum kenal akan semakin kenal dan bagi yang sudah kenal akan semakin sayang. Sebelumnya, sebelum ngomong tentang 3D printer atau 3D printing, saya akan balik sedikit ya. Maaf ya biar ada gambaran deh. Ya. Dalam proses permesinan di manufaktur itu secara garis besar ada tiga. Pertama adalah subtraktif, itu contohnya apa? Ya CNC, mesin milling, bubut, di mana cara pengerjanya adalah sebuah bahan untuk menjadi produk itu harus dibuang. Dibuang sedikit demi sedikit akhirnya terbentuk. Ini yang subtraktif ya. Ini yang sudah umum, orang sudah tahu semuanya. Kemudian yang kedua adalah formatif. Formatif itu apa ya? Semacam ya dari tepung atau dari butiran dipadatkan, teknologi serbuk. Dan yang ketiga adalah aditif. Ini yang akan saya berikan, yang akan saya bagi. Ya, aditif itu sebuah teknologi yang sangat luar biasa. Hampir ya kenapa? Karena teknologinya tuh
sedikit demi sedikit, layar demi layar. Tadi yang seperti saya tunjukkan ini, lihat. Jadi, seperti ada yang ada di video ini, lihat. Ini proses ngeprint itu satu layer, satu lapis. Lapisnya berapa? Bisa 0,1 mili, bisa 0,3 mili dan sebagainya. Tergantung dari kita. Kembali ke slide ini ya. Jadi, nah, orang-orang biasanya itu nyebut di 3D printing itu banyak ya. Ada beberapa istilah dalam bidang 3D printing. Ada nyebutnya additive manufacturing, ada yang nyebut rapid prototyping, ada solid freeform fabrication, computer automated manufacturing, layer manufacturing, silakan, atau lebih umumnya nyebutnya 3D printing. Silakan, gak usah diperdebatkan. Anda mau pakai apa silakan, yang penting tahu. Ini definisinya meskipun agak beda ya anggap aja hampir sama dulu ya. Oke, dikit karena waktunya sudah 5 menit lebih, saya akan ngomong sedikit tentang sejarah dulu. Nah, sejarahnya dimulai kapan? Nah, 3D printer atau 3D printing dimulai tahun 1980. Ingat ya, sobat semuanya, 1980 di mana? Ya, di mana seorang dokter dari Jepang ya, yang bernama Kodama ya, dari Nagoya dari perusahaan 3M itu mulai mengenalkan konsep dengan dasar fotopolimer ya. Ingat ya, 1980. Jadi Kodama bersama Alan Herbert mulai mengenalkan atau mulai ya menyelidiki tentang 3D printing. Tipenya karena tadi disebut adalah fotopolimer, maka tipenya adalah SLA. SLA itu apa, nanti di pertemuan pertemuan selanjutnya akan saya bahas lebih detail. Ya SLA gampangannya ya modelnya cair terus dipadatkan. Ya, bukan yang tadi di video itu adalah FDM nanti. Nah, aplikasi paten pun dicoba ya, tetapi sayang Kodama terlambat untuk mengisi paten. Ya. Sehingga apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah itu, maaf ya, bukan di bulan Mei, pokoknya terlambat ya. Sehingga paten pun tidak bisa diberikan kepada Kodama. Kemudian 3 orang insinyur ya dari Prancis, yaitu Alain Le Méhot, saya bacanya susah karena bukan orang Prancis ya, Oliver David dan Jean-Claude André. 3 orang itu juga mencoba meliti tentang SLA tahun 1984. Mencoba pun mengajukan paten tetapi gagal. Gagalnya kenapa? Karena terkendala masalah dana. Ya. Ternyata dana penting ya. Iya dong, dana itu sangat penting sekali. Nah, di akhir ya, ini karena udah 8 menit saya nggak akan lama-lama ya. Kenalan dulu ya, dari tadi mungkin nggak lihat. Jadi di hari ini saya pengen menyampaikan ya tahun 84 dulu, ingat ya. Tadi 80, 84 ini saya baru cerita 2, nanti masih banyak ya, tahun-tahun nanti akan ada di seri-seri selanjutnya. Saya akan berikan, tetap ya silakan beri komentar, perlu apa sampaikan. Pada kali ini ya saya nggak akan panjang-panjang, akan sudah coba tentang hal ya, dan mulailah dari 3D printing tahun 1980 dan 1984. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan. Tetap semangat sobat hal semuanya ya, jangan lupa beri komen, jangan lupa beri masukan, stay at home, jangan lupa klik ya di channel kami dan beli kami masukan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.